Kita masuk sesi kedua nih, teman-teman ya. Bertanya nanti di belakang aja teman-teman ya. Oke. Udah 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 lihat PPT teman-teman silakan di komen. Udah lihat PPT. Posisinya PPT sudah teman-teman. Hmm. Ya oke, aku lanjutin ya. Oke lanjut ya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua mengenai konsep uang, kurs, dan devisa ya, termasuk yang pertama. Nah, uang itu kan sebagai alat tukar ya. Surat dia dia sebagai alat tukar dalam eh, apa transaksi eh, ekonomi gitu ya untuk pembayaran barang dan jasa. Nah, fungsinya ya tentu saja sebagai alat tukar gitu kan. Bisa juga sebagai satuan hitung sekarang sama seperti kilogram, hektogram, sentimeter ya kan gitu. Nah, sekarang bisa dengan apa? Dengan kursnya dia gitu kan. Nah, rupiah, dolar kan gitu. Jadi sekarang jadi satuan hitung. Juga sebagai store of value atau penyimpan nilai gitu kan. Atau sebagai standar pembayaran yang ditunda. Nah, jenis uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Tadi kita udah belajar ya mengenai uang eh, giro, deposito, kan gitu. Kalau uang kartal adalah uang yang dalam bentuk fisik nih. Fisiknya kelihatan ada di depan mata kita. Oh, kelihatan nih. Seperti uang kertas gitu kan. Uang logam kan gitu. Ya. Terus kemudian kalau uang giral gitu, eh, uang giral itu ada uang yang fisiknya itu dalam bentuk apa namanya kertas gitu ya gitu tapi dia sebenarnya pada hakikatnya bisa ditukar dengan uang gitu gitu kartu debit itu kan sebenarnya juga giral loh gitu kartu debit itu juga sebenarnya giral ya karena kan sebenarnya uangnya ada di dalam situ kan gitu itu giral ya kita sekarang masuk ke sejarah uang ya teman-teman ya. Jadi sejarah uang itu dimulai dari barter ya, barter gitu kan. Barter itu tukar menukar gitu. Jadi kalau lu mau, gue mau mungkin panci gitu kan. Ya udah bayar aja sama apa? Oh dia punya buah apel gitu kan. Atau dia punya jeruk kan gitu. Atau dia bayar dengan jasa. Mungkin jasanya ngapain? Mungkin ngecat rumah gitu ya. Nah gitu. Jadi barang ditukar dengan barang atau jasa bisa ditukar juga dengan barang begitu tanpa menggunakan uang ya zaman dulu seperti itu. Nah, tentu saja ini ada kelemahannya teman-teman. Kelemahannya adalah bisa jadi eh, salah satu kita susah untuk mencari orang-orang yang sa- membutuhkan juga gitu kan. Misalnya nih, aku aku pengen panci gitu, tapi nggak ada yang ngejual panci gitu kan. Nah, gitu. Aku mau ada yang ngejual panci gitu kan tapi aku punyanya bisanya ngecat rumah gitu padahal dia nggak butuh ngecat rumah kan gitu kan jadi harus ada yang namanya double coincidence of ones gitu ya teman-teman ya gitu jadi harus ada kedua belah pihak yang saling membutuhkan gitu kan terus kemudian kelemahan yang kedua adalah nggak efisien ya nggak efisien kenapa nggak efisien itu karena sulit untuk menentukan nilai tukar yang adil ya sekarang antara ngecat rumah sama atau apel sama panci gitu. Itu kan nggak apple to apple ya, apple to panci itu ya. Mm-mm. Kemudian sulit untuk menyimpan dan menabung kekayaan gitu. Makanya gitu kan manusia yang namanya manusia kodratnya adalah dia adalah makhluk yang berpikir gitu kan. Dia berpikir nih mencari apa ya alat tukar yang lebih praktis gitu kan dan juga bernilai tetap. Nah, makanya muncullah yang namanya uang barang, teman-teman. Nah, uang barang itu ya uang barang belum emas ya, di belum emas. Udah mulai emas sih, tapi awal-awalnya itu uang barang itu adalah suatu barang atau benda ya yang dianggap bernilai gitu kan. Ya, dan bisa digunakan sebagai alat tukar. Contohnya dulu garam, garam itu bisa digunakan dulu ya sebagai uang tuh alat tukar. Kulit binatang gitu kan zaman dulu kan
Aduh, zaman berburu gitu kan, zaman nomaden berpindah gitu kan. Nah, kulit binatang, seperti kulit ular kan gitu kan. Kulit-kulit itu mungkin rusa ya, itu kan cantik bisa dibikin apa-apa ya, perkakas dan lain-lain itu bisa ditukar itu menjadi uang barang teman-teman. Ya, kerang juga kerang. Hmm. Dan juga emas ya. Tuh gitu. Kalau kalau bicara mengenai ada gak sih Bu yang jual garam ya di zaman Romawi kuno konon katanya oh, garam itu digunakan sebagai oh, apa namanya uang gitu ya, tukar. Kalau kulit dan kerang itu biasanya di Afrika gitu dan di Asia gitu. Nah, yang standar di seluruh dunia itu emas teman-teman. Karena emas itu memiliki nilai intrinsik dan juga langka gitu ya. Tapi akhirnya di sini berkembang lagi nih ya. Oh, oh ternyata ada masalah nih dengan uang barang gitu. Kenapa? Karena sulit untuk mencari dalam pecahan kecil, ya kan? Soalnya ya, aku punya aku punya ini ya, kulit 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 apa ya? Kulit harimau lah gitu ya. Kulit harimau nih gitu. Nah, ternyata kan gede kan kulit harimau. Ternyata aku punya yang mau dibarter cuman mungkin punyanya buah-buahan kan gitu. Kan gitu. Jadi bagaimana nih caranya nih untuk membuat itu menjadi kecil-kecil? Apakah dipotong gitu ya kulit-kulitnya dan sebagainya? Ini ribet gitu ya, ribet banget gitu. Kemudian nggak tahan lama teman-teman. Nah itu kekurangannya. Di uang barang ini juga tidak tahan lama. Kenapa? Karena bisa rusak ya. Kulit kan bisa rusak. Garam juga bisa basi, bisa kadaluarsa. Dan juga kekurangannya lagi sulit dibawa dalam jumlah besar. Kemudian selanjutnya setelah itu berpikir lagi nih, dah sekarang kita buat satu sistem yaitu namanya uang logam ya kan. Nah, uang logam ini adalah solusi nih dari eh, adanya uang barang, teman-teman. Nah, uang logam ini biasanya terbuat dari emas, perak, tembaga gitu ya. Mm-mm. Apa tuh kakao? Mm-mm. Kakao nips itu, kakao itu ini ya, kopi ya, kopi Ki. Iya, mm-mm, zaman itu. Ya macam-macam uang barang macam-macam tergantung. Kakao tuh biji coklat ya benar. Ya, kopi biji coklat. Benar-benar. Jadi macam-macam ya uang barang. Ya, maksudnya tadi sampai mana ya? Uang logam ya. Nah, uang logam ini ya dari emas, perak, tembaga gitu dan cirinya adalah dia itu dicetak resmi oleh kerajaan atau negara, ya. Ini nggak boleh sembarang punya emas gitu, tapi dia udah dicetak. Jadi udah mulai adanya percetakan uang emas gitu, bentuknya koin-koin gitu kan, ada stempelnya gitu kan, ada tulisannya kan gitu. Jadi uang uang emasnya dirham gitu kan dari Arab Saudi gitu kan akan berbeda dengan uang emasnya Cina kan gitu. Jadi ada yang mencetak kerajaan atau negara gitu. Nah, tentu saja ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Namun dari sisi kelemahannya itu ternyata kalau misalnya nih kita apa ya, kita punya emas banyak gitu ya, itu ya, terus kemudian kita mau bawa itu kan berat gitu kan. Jadi berat. Nah, terus kemudian resiko dalam hal penyimpanan ya kan. Ya toh, coba bayangin misalnya nih, kita ada gempa bumi gitu, tsunami gitu kan. Kita punya emas gitu kan. Wah, pilih mana? Pilih anak kita atau pilih emas kita kan gitu. Pilih mana suami kita atau pasangan kita atau emas kita kan gitu. Ya kan, berat kan, sama-sama berat gitu. Yang mana nih ada puyeng gitu kan. Nah, itu ruginya ya kalau uang uang logam gitu kan. Nah, akhirnya muncul habis uang logam itu uang kertas, teman-teman. Nah, uang kertas ini lebih ringan ya, teman-teman. Cuman uang kertas ini sebenarnya sih politik juga ya. Awal munculnya itu juga politik nih ya, uang kertas ini ya. Nanti kamu teman-teman silakan nonton Timothy Ronald tuh. Dia ada cerita mengenai sejarah uang. Saya nggak mau cerita itu, Dan. Sekarang saya mau bicara, bukan bicara tentang apa namanya, itu namanya apa tuh ya namanya? Namanya apa tuh ya? Aduh, ya apa ya? Aduh, kok saya lupa ya namanya ya. Pokoknya kontroversi atau apa ya? Aduh, kok saya lupa ya namanya. Nah, itu dah. Nah, itu kan kontroversi ya. Aduh.
Jadi kayak ada semacam per apa namanya strategi tertentu gitu untuk mengalahkan sesuatu gitu ya. Aduh, kok saya lupa namanya. Konspirasi, konspirasi. Ya, jadi munculnya uang kertas itu sebenarnya ada teori konspirasinya gitu. Coba nggak saya bahas di sini ya. Jadi silakan kalian cari sendiri di sana gitu. Nah, uang kertas ini kepake sampai sekarang teman-teman. Nah, sampai sekarang. Nah, terus kemudian dengan era digitalisasi muncullah uang elektronik ya yang teman-teman sekarang biasa nih atau udah biasa ya pakai uang elektronik. Saya mungkin orang jadul ya, jadi belum terlalu ya paling saya transfer-transfer. Kemarin waktu mau nonton film Jumbo sama anak saya baru saya punya yang namanya Dana. Karena aplikasi X1 harus pakai Dana. Kan gitu baru sekarang. E-wallet belum punya gitu. Jadi saya masih yang ya masih penggemar konvensional-konvensional gitu. Tapi mahasiswa saya banyak tuh udah punya e-wallet ya, punya Bitcoin. Wah, keren ya. Bitcoin, kripto gitu kan. Apalagi tuh. ShopeePay. Oh, ya kan? OVO gitu banyak gitu ya. Nah, itu udah uang-uang elektronik gitu. Gitu. Ah, udah lanjut. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke kurs ya. Nah, tadi kan uang, sekarang kurs. Kurs itu adalah nilai tukar antara dua buah mata uang asing. Nah, kurs dibagi menjadi tiga. Ada kurs jual, jadi harga dari bank untuk menjual valuta asing ya. Kurs beli, berarti harga bank itu membeli valuta asing gitu kan. Mhm. Terus kemudian kurs tengah ya. Jadi antara eh, jual dan beli gitu kan. Nah, kurs ini dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan faktor-faktor eksternal gitu seperti ekspor impor ya, stabilitas politik gitu kan dan juga intervensi dari bank sentral. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari kurs? Ya, beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah neraca pembayaran suatu negara gitu kan. Ya, jadi gimana nih? Kok kurs Indonesia semakin rendah ya? Tahu nggak sekarang berapa nilai mata uang Indonesia terhadap dolar? Nah, ternyata itu faktornya dari neraca pembayaran internasionalnya, tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara, suku bunganya bagaimana, stabilitas politik dan perekonomian, ya, dan juga adanya intervensi pemerintah gitu kan, atau yang dia sebut dengan intervensi moneter ya. Kemudian kita masuk devisa. Apa sih devisa? Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Coba. Iya, iya benar, Ki. Ya, lagi 17.000 loh teman-teman. Cuma emas lagi turun nih, dikit. Dikit turunnya, tapi ya emasnya udah tinggi banget sekarang ya, udah 1,7 ya katanya. Lagi turun ya. Jadi dolar kita lagi rendah nih, makanya yang barang-barang yang import itu mahal banget. Coba Anda udah baru beli HP nggak kemarin? Mahal kan HP, laptop gitu mahal ya. Jadi dijaga-jaga di eman-eman ya itu barang-barang karena semuanya udah pada naik ya teman-teman. Saya tadi ngomong devisa ya. Ya, devisa. Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri yang digunakan untuk perdagangan internasional. Nah, bentuk-bentuk devisa apa aja sih yang termasuk devisa? Nah, tadi falas, valuta asing ya. Emas juga termasuk ya. Kemudian juga ada surat berharga internasional ya. Apa fungsi dari devisa? Yaitu untuk membayar impor, membayar utang luar negeri, dan juga cadangan negara. Ya, jadi devisa cadangan negara. Sumbernya apa devisa? Yang dari ekspor ya. Ekspor. Nah, sekarang ini kan kita kena tarif ya. Kalau ekspor ke Amerika ya, kena tarif 30%. Tapi dengar-dengar katanya mau dibatalkan sama Pak D. Trump ya. Dia juga dia juga ini juga loh mikir-mikir juga ya. Tapi ya nggak tahu lah kita doakan batal lah ya. Sampai Cina itu berapa ya dia ekspornya? Ada yang tahu nggak? Cina tuh berapa tarifnya dapatnya? Oh, oh betul betul estimasi dari. Nah, 120%. Iya ya. Sebentar sebentar anakku ngomong dulu.
Oke, ada iklan. Iya, 125%. Iya, 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 betul, betul. Jadi kalau Cina itu masuk masuk ke Amerika harganya itu 2,5 kalinya ya. Iya, iya, 125%. Hmm. Segitunya ya, takutnya dia ya. Lanjut, lanjut. Apa lagi ya? TKI ya, TKI. TKI itu adalah sumber devisa ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada teman-teman yang bekerja di luar negeri ya teman-teman. Kemudian juga investasi dari asing, investasi asing. Nah, devisa itu ada devisa umum dan ada devisa kredit ya. Nah, ini nggak usah lah. Nah, ini silakan teman-teman kalau mau jawab nanti ya. Jawab aja nanti di Adlink ya. Ya, tepung terigu naik Bu. Iya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita kuis ya. Ya, kuis. Ya, kuis. Silakan teman-teman chat 29 mahasiswa di sini, 28 mahasiswa di sini. Chat 1, 2, 3 jawabannya apa? Nah, oke, dimulai dari sekarang. Yuk, silakan yuk. Nomor satu, fungsi utama bank dalam sistem keuangan adalah apa? Tunggu langsung aja. Satu apa, dua apa, tiga apa. Jadi satu slide jawab, satu slide jawab gitu. Monggo, silakan. Yusril, langsung jawabannya real. Hmm, Justru langsung jawabannya aja. Yuk. Satu apa, dua apa, tiga apa. Oh, Cina KS 145%. Iya, itu pasti akan terjadi yang namanya balas-balasan begitu. Hmm. Ayo lanjut. Ayo jawab. 1, 2, 3 yuk. Apa jawabannya? Ayo teman-teman. Sebelum berakhir kita kuis dulu. Ya. Vini langsung, Vin. Nah, kayak Alvendo nih. Kayak Alvendo jawabannya. Ya. Oh, lanjut. Gak apa-apa, salah nggak apa-apa teman-teman. Santai aja. Yang saya kan cuma minta keaktifannya doang. Suyadi baru satu nomor Suyadi. Tiga nomor Suyadi. Ya, Mas Rurau tuh Hikmah. Kiki, ini aktif banget nih. Yuk, oke. Amanda. Mhm. Mhm. Aden. Virgi, Viji, tiga soal Ji. Oh, kamu begitu satu-satu. Ya wes, Virgi tak kasih nilai. Kemana Virginya? Oh, Jaurah, Trisni, Askia, Rian, Sarifudin, Laila, Suyadi, Ambar. Ya, oke, teman-teman yuk. Oke, ya teman-teman ya sambil yang ini silakan ya. Tapi nggak dapet jempol saya lagi ya, karena lama ya. Ya lanjut. Nomor satu adalah C ya. Nomor dua C ya. Bank yang memiliki cakupan layanan bank umum memiliki cakupan layanan yang luas dan menyeluruh. PPR tidak boleh melakukan transaksi valuta asing. Oke, lanjut. Eh, sudah ada sebentar. Yang ini. Yang ini bonus ya teman-teman. Nggak usah diisi ya, 456. Salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah dia menyalurkan dari pihak yang surplus ke pihak yang defisit. Produk produk penghimpun dana yang termasuk dalam produk penghimpun dana yaitu giro ya. Jasa bank untuk menyimpan barang disebut safe deposit box. Dah, bonus, nggak usah nih. Nih, 789 yuk, yuk, yuk. 789 yuk, teman-teman, kerjakan yuk. Yang telat nggak tak jempolkan ya. Yang telat nggak tak jempolkan. Suyadi nggak usah. Nggak usah 456 bonus. Oke, yuk 789 ya. Ayo kerjakan. Hmm. Hmm. Lanjut loh Mbak. 7 apa? Oh, mau sedikit-sedikit. Oh ya wes, dah. Ya dah. Oke, yuk. Mm-mm. Nah, ya. Oh, lanjut. Ya wes. Hmm. Mm-mm. Ya, 1 menit aja aku kasih waktu mikirnya. Ya.
Ya, oke, good. Hujan nggak di sana? Di sini hujan loh. Ya, Dewi. Ya. Mm-mm. Udah ya, ini yang lain nggak tak kasih jempol ya, telat ya. Oke, nomor 7. B, ya benar B ya. Oke. Yang bukan peran bank adalah untuk menyediakan barang konsumsi. Enggak ya. Nomor 9, digitalisasi perbankan menyebabkan inovasi sistem pembayaran. Ya, oke, thank you. Lanjut. Teman-teman, ayo lanjut. Yang lain nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi nggak aku jempolin ya. Yuk, 10, 11, 12. Yuk, silakan yuk. 10, 12, 12. Maka cepat-cepat. Salah nggak apa-apa, tetap tak jempolin salah. Tapi dipikir juga. Yuk, lift kalau telat terus lift. Olivia. 10, 11, 12. Yuk. Inklusi keuangan tuh artinya apa? Uang girau itu dikeluarkan oleh siapa? Contoh uang kartal apa? Yuk, yuk teman-teman. 10, 11, 12. Halo, kok nggak ada? Kok nggak ada? Biasanya cepet nih. Halo. Oh ya, Alvendo. Yuk, Alvendo nomor 1. Hmm. Laila, yuk. Jaurah, Aldira, Kania, Adi Negoro, Adro Negoro. Trisni, Azgia, Vini, Sopo iki? Pinky, Sarifudin, Rian, Raden, Amanda. Wah, Olivia cepet sekarang. Ambar. Kiki lambat sekarang, Kiki. Salma, Suyadi. Dah, nomor 10. Inklusi keuangan artinya semua masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, ya. Miskin, kaya, tetap bisa. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum, ya. Uang kartal, contohnya uang logam dan uang kertas. Oke, teman-teman lanjut. Nih, 13, 14, 15, teman-teman, yuk. Yuk, 13, 14, 15. Tuh, siapa yang pertama? 13, 14, 15. Virgi, ya, nomor 1. Lanjut. Gak apa-apa. Disney, Aldira, Aldira, ya. Raden, Alvendo, Raden. Untuk Radennya nggak aku cini tadi. Amada, Amada ya. Askia, Iki, Ambar, Jaurah, mm-mm, Lala, Sarifudin, Rian, oke. Suyadi, Tinggi. Udah ya, yang telat biarin, nggak dapat jempol. 13. Kurs beli adalah ketika bank itu membeli. Jadi patokannya itu adalah banknya ya. Membeli falas. Bukan kamu patokannya. Patokannya adalah banknya. Yang mempengaruhi nilai turunnya kurs adalah inflasi dan suku bunga, teman-teman. B. Devisa adalah pembayaran yang digunakan untuk transaksi internasional. Yuk, yuk. 2 slide lagi selesai. Yuk, lanjut. 16, 17, 18. Lanjut. 16, 17, 18. 16, 17, 18. Capek juga dari pagi nih ngajar. 16, 17, 18, teman-teman. Mm-mm. Mm-mm.
Ya, Trisni. Good. Aldira, Alvendo, Laila, Jaura, Salma, Vini, Raden, Mamada, Suyadi, Masruro, Iki, Olivia, Sarifudin, Rian, Ringki. Dah, yang lain dah. 16. Fungsi devisa. Membayar utang luar negeri. Sumber devisa di luar negeri adalah ekspor barang. Ya. Cadangan devisa penting untuk menstabilkan. BBBBB ya. Terakhir. Nah, ya. Terakhir. Terakhir. 1920. Itu udah selesai. Boleh bertanya. Oke. 1920 teman-teman. Hmm. Ya. Adira, terima kasih. Nomor satu. Risni, nomor dua. Sarifudin. Yaurah. Laila. Virgin. Salma. Suyadi. Rian. Iki. Raden. Andro. Makanya nanti kalau ini nama kalian sendiri ya, jangan nama apa gitu ujungnya ya. Karena kan ini kan saya masukin nilai nih. Ada yang pakai nama lain gitu. Kemarin ada yang namanya Unsia lagi. Ya, saya nggak tahu, ya udah nggak dapat. Ya dia yang dapatnya Unsia, saya nggak tahu namanya siapa. Oke, thank you ya udah semuanya ya. Nah, nih istilah baru nih, remitansi apa teman-teman? Remitansi adalah dana dari TKI di luar negeri, teman-teman ya. Jika cadangan devisa itu menurun drastis, maka pemerintah akan kesulitan membayar hutang luar negeri. Terima kasih banyak, kalian keren ya aktivitasnya apa keaktifannya. Sudah kalau ini saya mau stop. Ya, teman-teman sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum kita akhiri? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Iya, Tristi, terima kasih. Ayo kita foto bersama dulu teman-teman. Ya, tiap kali Vkon nanti ada foto bersama, jadi itu ada bukti kamu datang ya. Ya, Andro Negoro. Ya, 3, 2, 1. Terakhir, 3, 2, 1. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dan juga perhatiannya. Sukses ya. Terima kasih. Saya akhiri. Iya, maaf nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi